Oke, kami akan membahas tentang kasus kedua yaitu Facebook. Next. Jadi awal berdirinya Facebook ini diluncurkan pada 2004 4 Februari oleh Mark Zuckerberg dan tim dari Harvard dengan nama The Facebook. Dalam 2 minggu, ribuan mahasiswa bergabung dan ini menjadi awal revolusi media sosial global. Next. Etika dan sumber daya manusia. Seiring pertumbuhan perusahaan, Facebook menerapkan kebijakan yang termasuk Human Rights Policy and Code of Conduct yang selaras dengan prinsip PBB dan OECD. Next. Perusahaan juga mendirikan Employee Resource Group dengan Women Index untuk meningkatkan inklusi dan keberagaman dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya akan dibahas oleh Ferdi. Isu diskriminasi dan bias algoritmik. Pertama itu ada gugatan Hong Facebook 2015 soal diskriminasi gender dan ras diselesaikan dari luar pengadilan. Kedua itu ada meskipun kasus ini diselesaikan dari luar pengadilan, studi lanjutan menunjukkan adanya bias algoritmik dalam sistem iklan kerja Facebook yang berdampak pada peluang kelompok tertentu. Next. Selanjutnya ada isu diskriminasi dan tanggapan perusahaan. Dalam merespon isu tersebut, Meta mengembangkan audit bias internal, pelatihan anti bias, dan strategi rekrutmen yang inklusif. Next. Tiga itu ada tata kelola perusahaan dan oversight board. Dari segi tata kelola perusahaan, Facebook membentuk oversight board pada tahun 2018 sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengevaluasi konten dan kebijakan platform secara etis. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ivan Jonathan. Baik, di bagian saya yaitu tata kelola perusahaan dan juga oversight board, yang di mana akademisi menyarankan agar pengguna Facebook menambah jumlah Meta ataupun Facebook menambah jumlah direktur yang independen demi melaksanakan audit risiko yang menyeluruh dan juga memperluas transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Next slide, please. Baru selanjutnya itu transformasi strategis. Meski demikian, pergeseran ini membawa tantangan baru dalam tata kelola teknologi, juga termasuk regulasi keamanan data, potensi pelecehan dalam ruang virtual, serta kebutuhan mendesak akan etika algoritma yang akuntabel. Next slide, tolong. Oke. Lalu yang ketiga yaitu skandal evaluasi CSR, yaitu namun skandal seperti Cambridge Analytica menunjukkan bahwa CSR tidak boleh hanya menjadi formalitas tanpa audit independen. Keterlibatan masyarakat dan reformasi algoritma perusahaan akan terus kehilangan kepercayaan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Owen. Selanjutnya adalah rekomendasi strategis. Jadi beberapa rekomendasi utama bagi Meta. Yang pertama itu mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis inti. Yang kedua itu menerapkan desentralisasi pengawasan. Dan yang terakhir itu melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan digital, terutama dalam konteks metaverse. Next. Selanjutnya itu analisis keseluruhan penerapan konsep etika bisnis di perusahaan tersebut terkait yang pertama itu penerapan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua itu apakah terjadi diskriminasi pekerjaan pada perusahaan tersebut. Jika tidak ada, jelaskan dan analisa praktik baik yang dilakukan oleh perusahaan. Jika ada, maka jelaskan dan analisa penyebab terjadinya beserta solusi yang dapat direkomendasikan. Yang ketiga itu analisa dan jelaskan mengenai Good Corporate Governance atau singkat sebagai GCG yang dijalankan oleh perusahaan. Yang terakhir itu analisa penerapan Corporate Social Responsibility yang diterapkan oleh perusahaan. Dampak apa yang berpotensi timbul ketika perusahaan tidak menjelaskan CSR dan memberikan rekomendasi dan masukan tentang CSR yang tepat untuk perusahaan tersebut. Next. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama itu penerapan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Jadi etika dalam pengelolaan sumber daya manusia, Meta telah menerapkan pelatihan anti bias, pembentukan ERG, dan program DEI.
untuk menciptakan lingkungan inklusif. Namun, algoritma rekrutmen menimbulkan bias historis, memicu ketimpangan gender dan ras. Implementasi DEI juga belum merata, khususnya di negara non-barat. Rekomendasi audit eksternal algoritma libatkan minoritas dalam kebijakan SDM, selaraskan teknologi dengan HAM, dan tingkatkan transparansi promosi. Selanjutnya akan dibahas oleh Raymond. Oke, jadi analisis yang kedua, apakah terjadi diskriminasi pekerjaan pada perusahaan tersebut? Jadi meski Meta atau kita sebut Facebook ya, punya kebijakan antisipatif seperti Human Rights Policy dan ERG, kasus diskriminasi tetap terjadi, kayak gugatan Chia Hong yang ada di tahun 2015. Algoritma iklan kerja juga memperkuat bias demografis, membatasi akses bagi perempuan dan minoritas. Jadi upaya perbaikan Meta dinilai kurang transparan dan minim pelibatan komunitas terdampak. Nah, solusinya audit independen, sistem HR, pelibatan aktif kelompok minoritas, dan pembentukan komite etik SDM. Lanjut. Oke, analisa yang kedua, maksudnya yang ketiga, analisa dan jelaskan mengenai good corporate governance yang dijalankan oleh perusahaan Facebook ini. Meta membentuk oversight board sebagai upaya akuntabilitas. Namun, struktur GCG ini lemah karena CEO itu juga menjabat sebagai chairman, memusatkan kekuasaan. Dewan pengawas dinilai simbolik dan minim wewenang substantif. Jadi rekomendasinya, tambah direktur independen, membentuk komite etik yang bebas CEO, dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dewan. Oke, selanjutnya analisa yang keempat itu penerapan corporate social responsibility yang diterapkan oleh perusahaan Facebook. Jadi Meta memiliki program CSR seperti internet.org dan code.org. Oke, namun skandal Cambridge Analytica ini menunjukkan pelanggaran privasi yang serius dan merusak kepercayaan publik. Oke, CSR Meta dinilai belum terintegrasi dengan strategi bisnis dan hanya bersifat kosmetik. Jadi rekomendasinya adalah mengintegrasikan CSR dengan prinsip ESG dan melibatkan komunitas lokal serta audit dampak sosial secara independen dan rutin. Selanjutnya akan dibahas oleh Zarko. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat pada kasus ini adalah kasus Meta atau Facebook menunjukkan tantangan besar dalam mengintegrasikan etika ke dalam praktik bisnis digital. Meskipun ada kebijakan inklusif seperti DEI tadi dan pelatihan anti-bias, perusahaan tetap menghadapi kritik diskriminasi sistemik, termasuk bias dalam algoritma rekrutmen dan iklan mereka. Upaya akuntabilitas lewat oversight board yang dilakukan Facebook dianggap belum efektif karena masih didominasi kekuasaan oleh CEO. Dari sisi CSR dari Facebook ini, program seperti internet.org dinilai belum mencerminkan tata kelola yang etis, apalagi setelah terkena skandal Cambridge Analytica. Lalu ke depan, tantangan utama Meta atau Facebook adalah memastikan teknologi digital dan AI tunduk pada prinsip etika agar tidak mengulang kesalahan lama yang terjadi di era metaverse. Lalu saran yang bisa kita berikan, yang pertama Facebook dapat melakukan audit atau pengecekan AI, di mana mereka mengevaluasi eksternal algoritma rekrutmen untuk mencegah bias mereka dan melibatkan pakar dan komunitas untuk rekrutmen. Lalu reformasi GCG mereka atau Good Corporate Governance, mereka dapat melakukannya dengan memisahkan peran CEO dan chairman dan memperkuat peran nyata oversight board. Lalu CSR ke ESG, mereka dapat menyelaraskan CSR dengan ESG lewat audit tadi dan pelibatan komunitas juga transparansi. Setelah itu yang terakhir ada etika teknologi, di mana mereka membentuk komite etika algoritma untuk memastikan AI yang mereka pakai itu adil, transparan, dan inklusif. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesalahan berkata ataupun keliru dalam presentasi tadi. Saya Ijo dari kelompok 9 dan juga 14. Terima kasih.